Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibeber, kelas 11 IPS ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, tak lupa Bapak selalu mengingatkan bahwa sekarang kan sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pertemuan pertama ini di awal semester 2 kita akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama kita akan memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang kedua, memahami mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, memahami kualitas penduduk dan IPM. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Yang keempat, menjelaskan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan, menganalisis sumber data kependudukan, dan yang terakhir, mengolah dan menganalisis data kependudukan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu dari faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor demografi. Yaitu, ada dua nih ya, ada faktor alami dan ada faktor non-alami. Tentunya kalau faktor alami itu ya terjadi secara alamiah gitu. Kalau non-alami itu cenderung ada peran serta manusia di situ gitu. Jadi untuk non-alami itu contohnya kelahiran atau disebut dengan natalitas dan kematian yang disebut dengan mortalitas. Sedangkan untuk yang non-alami itu perpindahan penduduk atau disebut dengan migrasi. Nah, kenapa kelahiran dan kematian masuknya faktor alami? Ya, itu kan maksudnya terjadi secara alami ya. Kita lahir, kita meninggal gitu, alami aja. Tidak bisa kita atur kapan kita mau mati, kapan kita mau lahir gitu kan. Sedangkan untuk non-alami, itu seperti migrasi atau perpindahan penduduk, itu bisa kita atur kapan saja. Misalnya, hari ini saya mau migrasi ke Papua, mau migrasi ke Inggris, itu kan bisa kita atur sendiri. Nah, makanya itu dikategorikan ke dalam faktor yang non-alami. Nah, ini ada data populasi dunia tahun 2019. Kita lihat top skor penduduk paling banyak di dunia itu masih ditempati oleh China ya, dengan 1,4 miliar. Yang posisi kedua oleh India 1,3 miliar, kemudian USA 328 juta, kemudian Indonesia berada di posisi keempat. Nanti kalian cek data terbaru populasi dunia tahun 2020 coba di internet. Apakah Indonesia masih berada di urutan keempat atau bisa menyusul USA misalnya, atau malah turun ke posisi kelima. Silahkan nanti dicek sendiri ya di Google. Nah, sekarang kita masuk ke faktor demografi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami, natalitas, mortalitas. Faktor non-alami, migrasi. Nah, di dalam natalitas atau kelahiran, ini kan berasal dari kata natal ya, natal itu lahir. Natalitas itu ada yang pro-natalitas dan anti-natalitas. Kalau yang pro itu berarti dia mendukung
mendukung kelahiran, faktor pendukung kelahiran. Antinatalitas, faktor penghambat kelahiran gitu. Ini juga sama, mortalitas, pro mortalitas, anti mortalitas. Pro berarti yang mendukung kematian, anti yang menghambat kematian itu sendiri. Migrasi juga ada yang sirkuler dan ada yang permanen gitu. Kalau yang permanen kan berarti tetap dia. Migrasinya migrasi tetap. Oke. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kelahiran atau disebut juga dengan natalitas atau disebut juga dengan fertilitas. Oke. Untuk yang pronatalitas, di sini contohnya seperti pernikahan usia muda. Kenapa pernikahan usia muda masuk ke pronatalitas gitu? Karena misalnya remaja usia 18 tahun atau bahkan usia 16 tahun gitu ya, udah menikah, otomatis peluang mereka memiliki anak itu tinggi gitu. Jadi usia 17 sudah punya anak satu, nanti usia 20 punya anak lagi, usia 25, 30 dan seterusnya. Otomatis kelahirannya itu akan tinggi, angka kelahirannya itu akan tinggi. Makanya disebut pro. Nah, kemudian yang pro lagi tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan di sini maksudnya jika tingkat kesehatan di suatu negara atau di daerah itu tinggi, kemungkinan angka kelahirannya pun akan tinggi gitu. Seperti misalnya pada saat persalinan adanya sesar dan sebagainya atau kondisi tubuh dari ibu dan anaknya itu baik, maka tidak akan terjadi kematian, malah akan memperbesar peluang untuk angka kelahiran itu tinggi. Kemudian asumsi banyak anak banyak rezeki. Nah, ini kan di Indonesia itu bahkan di Islam sangat kental sekali ya. Jadi semakin banyak anak pasti rezekinya semakin banyak. Maka ini akan mempengaruhi angka daripada kelahiran itu menjadi naik. Itu kan masuk ke dalam pronatalitas. Kemudian kebutuhan tenaga kerja. Kalau kebutuhan tenaga kerja di sini maksudnya seperti negara Brunei Darussalam. Brunei itu kan rakyatnya kurang, sedangkan dia itu negaranya sangat kaya. Nah, otomatis dia butuh tenaga kerja kan. Nah, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakatnya agar memiliki banyak anak gitu, untuk supaya negaranya memiliki banyak tenaga kerja, jadi tidak perlu ngambil tenaga kerja dari negara lain gitu. Kemudian kurangnya informasi tentang KB, ini juga masuk ke pronatalitas. Yang terakhir, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penentu status dan penerus keturunan. Nah, misalnya ada satu keluarga baik yang biasa ataupun yang keluarga yang kaya raya misalnya. Setiap kali punya anak pertama perempuan. Wah, anak kedua perempuan lagi. Otomatis kan tidak ada penerus gitu. Jadi anggapannya itu harus ada anak laki-laki. Sampai anak keempat masih perempuan. Jadi terus bikin anak lagi gitu. Sampai punya anak laki-laki baru mungkin dia stop. Nah, gitu. Kemudian untuk yang antinatalitasnya itu sendiri berarti yang sangat tidak pro, berarti dia anti, berarti contohnya seperti KB, keluarga berencana, itu kan sangat menstop terjadinya kelahiran gitu. Jadi KB itu kan mensyaratkan agar punya anak itu hanya 2 maksimal gitu. Asumsi anak sebagai beban keluarga gitu. Nah, misalnya kalau banyak anak otomatis kan butuh biaya hidup, biaya kuliah dan sebagainya. Otomatis itu akan menjadi beban keluarga. Nah, maka ini asumsi seperti ini masuk ke dalam antinatalitas. Pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ini misalnya PNS gitu.
Kemudian penundaan usia pernikahan. Misalnya, saya mau nikah usia 40. Nah, berarti kan kalau usia 40, peluang untuk punya anak banyaknya itu kecil. Paling punya anak satu, atau bahkan mungkin tidak punya anak gitu kan. Oke. Kita lanjut ke kematian atau mortalitas. Di sini juga sama. Kematian ada yang pro, ada yang anti. Untuk yang pro, ini faktor pendukung kematian. Nah, berarti rendahnya kesadaran akan kesehatan, jelas ya. Kurangnya fasilitas kesehatan, kemudian kecelakaan, bencana alam, perang, wabah penyakit seperti sekarang ini COVID-19 ya. Ini sangat meningkatkan risiko kematian itu sendiri. Untuk yang anti mortalitas, itu tingginya kesadaran akan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, ajaran agama yang melarang untuk bunuh diri gitu. Kemudian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Migrasi itu terdiri dari dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Kalian cukup ingat I. Kalau I itu kan ingatnya input gitu atau in. Kalau emigrasi kan berarti X. Nah, kalau in, imigrasi berarti masuk gitu. Kalau emigrasi X. X itu kan keluar, eksternal, exit. Nah, berarti keluar gitu. Jadi kan emigrasi itu masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Emigrasi keluar penduduk dari suatu negara ke negara lain. Imigrasi ini contohnya kita dari Inggris misalnya, kita aslinya orang Indonesia. Nah, kita dari Inggris mau pulang ke Indonesia, itu kan berarti masuk ya, berarti imigrasi. Nah, emigrasi itu berarti keluar. Nah, kita dari Indonesia aslinya keluar ke Inggris misalnya. Itu emigrasi. Oke. Nah, kelahiran atau natalitas atau fertilitas ini dapat dihitung ya, angka kelahirannya. Merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Angka kelahiran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar atau CBR, angka kelahiran umum atau GBR, angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASBR. Nanti untuk yang ini di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih mendalam karena ini kita sudah masuk ke hitungan. Ya, ada hitungan untuk natalitas, ada hitungan untuk mortalitas gitu. Jadi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Semoga bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.